Shalom, salam sejahtera, sahabat jalan yang lurus. Selamat berjumpa kembali di channel ini. Saya berharap dan selalu berdoa semoga sahabat semua tetap dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan pastinya tetap di dalam perlindungan Tuhan. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua sahabat yang selalu setia untuk meluangkan waktu menonton video-video di channel ini, dan juga terus mendukung perkembangan channel ini dengan mengklik tombol subscribe, like, komen, dan juga share kepada teman-teman yang lain, supaya teman-teman yang lain juga boleh mendapatkan informasi seputar iman kekristenan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan, sahabat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di kesempatan kali ini kita akan bersama-sama kembali lagi melihat suatu diskusi atau debat yang sangat menarik, di mana di dalamnya ada seorang ibu yang merupakan seorang Kristen. Dia berhadapan dengan Ustadz Suma dan kawan-kawannya. Mungkin bagi seorang Ustadz Suma dan kawan-kawannya, ibu ini cukup nekat untuk masuk ke dalam room diskusi yang di dalamnya ada Ustadz Suma bersama kawan-kawannya. Akan tetapi kita akan melihat bagaimana ibu ini dengan secara luar biasa dipakai Tuhan untuk membungkam, bahkan membuat Ustadz Suma bersama dengan kawan-kawannya kewalahan menghadapi ibu ini. Apalagi mereka membahas tentang iman keyakinan orang Kristen seperti itu. Maka dari itu tanpa berlama-lama, mari langsung saja kita simak videonya. Tuhan Yesus memberkati. Kekuatan yang mampu kemudian merobohkan Al-Quranul Karim. Demikian. Jadi kau bilang Al-Quran mujizat ya. Oh itu Al-Quran mujizat ya, karangan Muhammad itu termasuk kategori mujizat. Mujizat lah. Orang nggak bisa baca, nggak bisa nulis kok tiba-tiba bisa membuat Al-Quran, itu kan mujizat itu. Bukan hanya sekedar itu, Bung. Mari kita lihat apa yang diterangkan. Mari kita bisa membuat Al-Quran, mujizat itu luar biasa. Mari kita lihat, mari kita buktikan satu data ya. Mari kita buktikan satu data. Al-Quran 1400 tahun silam menerangkan begini. Dengarkan saya supaya Anda bisa memahami. Walaqad katabna fiz zubur. Dengar. 1400. Al-Quran itu sudah ada sebelum Adam itu. Walaqad katabna fiz zabur min ba'di dzikr annal arda yadisuha ibadiyas solihin. 1400 tahun silam Al-Quran disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Apa yang dikatakan? Dan sungguh telah kami tulis di dalam Mazmur bahwa bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang saleh. Dari mana Rasulullah Muhammad SAW ini tahu? Kalau di dalam Mazmur ada tulisan ini, bahwa bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang saleh. Dari mana beliau tahu? Kalau ini bukan mujizat. Waraka kan punya kitabnya. Ngapain dia mesti bingung? Ini orang yang ini banyak. Iya, beliau memang penghujat. Dan gini. Oke. Coba kamu tunjukkan kepada saya bukti bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu sebelum menyampaikan wahyu Al-Quranul Karim itu terlebih dahulu belajar tentang Mazmur kepada seorang yang bernama Warakah. Tunjukkan kepada saya. Saya berhenti jadi apologet kalau Anda bisa buktikan. Ya jelas di Fusilat 41 ayat 3 itu sudah dijelaskan saat coba baca. Fusilat ayat berapa? Fusilat 41 ayat 1. Hamim. Arti hamim tahu nggak kau? Arti hamim. Kenapa? Enggak, saya nggak tahu. Iya, karena hanya Allah yang tahu. Ya, hanya Allah yang tahu. Hamim itu bersumber dari Alkitab. Dari kitab sebelumnya. Kemudian apa itu? Tunggu. Kalau Anda mengatakan dari kitab sebelumnya, itu di mana tertulis Hamim di kitab sebelumnya? Hamim itu artinya bersumber dari kitab sebelumnya. Jangan kau. Dari mana Anda bisa tahu? Dari mana? Coba. Huruf H itu dengan tanda kasrah, fathah, dengan mim dan fathah, kasrah. Itu dari mana Anda sampaikan bahwa itu artinya adalah kitab sebelumnya? Coba. Dudukkan perkara sesuai dengan kaidah bahasa. Nabi. Jadi apa? Saya kan Nabi. Ya enggak, jelaskan kepada saya. Jelaskan kepada saya. Nabi. Saya bukan Nabi. Anda Nabi kan? Nah.
Anda nabi kan? Iya. Oke. Sebagaimana nabi bisa kemudian menjelaskan ini berdasarkan disiplin ilmu nahwu sharaf. Silakan. Ya, nggak ada disiplin ilmu di sini. Kalau Tuhan sudah memberikan izin kepada saya dengan penglihatan saya potong semangat tapi orang seperti ini bang. Mending ganti ini jangan jadi kita ditulis dalam bahasa Arab untuk kaum yang mengetahuinya. Itu sudah ada di ayat 3. Dah. Jelas itu. Yesus menyampaikan firman itu dan semuanya akan menuliskan hal yang sama. Tidak ada perbedaan antara satu sama yang lain. Tapi buktinya antara Markus, Lukas, Matius, mereka memiliki narasi-narasi masing-masing terhadap apa yang mereka tuliskan. Lalu kapan Yesus berbicara kepada mereka? Tidak pernah. Dengan demikian tertolak. Makanya mereka mati secara mengenaskan semuanya. Karena mereka jangankan menerima dari Tuhan pencipta langit dan bumi, menerima dari Yesus pun tidak. Demikian. Ya, oke. Jadi saya tegaskan sekali lagi ya kawan-kawan, bahwa memang tidak ada satupun kriteria Nabi di dalam Bible itu terpenuhi pada Muhammad. Walaupun tadi cuma dari awal menjelaskan panjang lebar tentang dalil-dalil dalam Bible, tapi satupun dalilnya tidak terpenuhi oleh Muhammad. Dan bagaimana saya menunjukkan Ulangan 18 ayat 20 tentang nabi palsu itu. Bang Suma perlu ketahui itu bahasa Indonesia jelas sekali loh ya. Seorang, kalau kita berbicara tentang seorang, maka itu berbicara tentang orang yang tunggal, satu orang gitu loh, bukan banyak. Sedangkan tadi Bang Suma itu menjelaskan para rasul, Paulus, Lukas dan sebagainya. Itu jamak orangnya itu loh. Yang mana sih kalau mereka mati semuanya secara tragis kecuali Yohanes penulis kitab, murid Yesus. Itu tidak ada korelasinya dengan Ulangan 18 karena di situ dikatakan tunggal, orang yang tunggal. Nah, di dalam nubuatan pertama itu ada seorang nabi yang datang. Setelah nabi itu datang, barulah nabi kedua ini datang. Dia mengucapkan firman yang tidak diucapkan oleh Tuhan dan yang membawa nama ilah lain. Ingat ya, dia membawa nama Tuhan lain. Ini tidak tergenapi oleh murid-murid Yesus. Paulus itu tidak pernah ngaku sebagai nabi. Dalam kitab kisah para rasul, orang yang menyangka bahwa mereka nabi, orang-orang yang tidak tahu siapa itu Paulus, siapa itu murid-murid Yesus, kemudian mereka bahkan menganggap sebagai apa? Sebagai dewa. Bukan cuma sebagai nabi, mereka menganggap bahwa mereka para rasul adalah dewa. Padahal enggak. Nabi saja bukan, apalagi dewa. Jadi tidak ada satupun dalil Paulus ngaku nabi, para rasul ngaku nabi. Dan nubuatan tersebut itu berbicara tentang seseorang yang tunggal kawan-kawan. Apabila seorang nabi yang mengucapkan perkataan yang tidak diucapkan atau yang tidak diperintahkan oleh Tuhan, atau yang membawa nama ilah lain, menyampaikan nama ilah lain, maka nabi itu harus mati. Siapakah yang menggenapi nubuatan ayat ini? Jelas sekali Muhammad merubah sejarah-sejarah dalam kitab Tanakh. Muhammad membawa nama ilah lain. Musa mengatakan dalam Ulangan 6 ayat 4, Sema Yisrael Yotefafe Eloheinu Yotefafe Echad, bahwa nama Tuhan itu satu. Ingat ya, bukan pribadi tapi nama di situ. Nama Tuhan itu satu. Jangan sampai ada nabi yang datang membawa nama ilah lain. Sudah pasti nabi itu adalah nabi palsu. Muhammad datang membawa nama Tuhan yang bernama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Tuhan yang diperkenalkan oleh Muhammad tidak pernah dikenal oleh para nabi sebelumnya. Bahkan dalam kitab Torah, Nevi'im, Ketuvim, sampai di kitab Perjanjian Baru yaitu kitab Injil, tidak pernah ada proper name itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan dalam Quran 3 ayat 14 sampai 15, Yesaya 42 ayat 8, Tuhan menyatakan namanya Yotefafe, itulah namanya. Jelas sekali loh. Jadi Muhammad menggenapi ayat tersebut. Muhammad tidak memenuhi kriteria nabi di dalam kitab Tanakh yang dimani oleh Bani Israel kitab itu. Dan saya koreksi sekali lagi ya tentang kata nabi ya. Dalam literasi bahasa Arab sebelum adanya Quran tidak ada kata nabi. Dalam bahasa Ibrani nabi itu dalam bahasa Ibraninya, bahasa Ibrani sama aja nabi gitu loh. Tapi kalau pakai Hebrew modern itu menggunakan nevi, tapi sebenarnya sama aja. Jadi kalau dibilang bahwa
Kristen mencomot kata Nabi, ya kita ngaca aja gitu loh. Tidak ada satupun literasi dalam bahasa Arab sebelum Quran ada penyebutan Nabi gitu loh, nggak ada selain daripada kitab Torah. Jadi ada banyak sebenarnya kata-kata di dalam kitab Torah yang diambil di dalam Islam. Tapi kalau saya bahas nanti keluar dari topik. Seperti itu kawan-kawan, tidak ada satupun, ya tidak ada satupun kecocokan Muhammad tentang kenabiannya di dalam kitab-kitab sebelumnya. Justru menggenapi perbuatan sebagai nabi palsu. Seperti itu Bang Zuma ya. Jadi nggak ada lah. Oke, baik. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Anda tidak dikatakan kufur kalau Anda telah menerima kenabian beliau. Jadi gini, ketika Anda mengatakan ilah lain, ya, keturunan Abraham itu memiliki 3 bahasa, Ibrani, Aram, dan Arab. Di dalam kitab Anda terjemahannya pun sangat jelas. Aku akan menjadi Tuhan keturunanmu secara turun-temurun. Anda nggak bisa merubah itu. Nggak bisa merubah. Aku akan mengambil perjanjian dan aku akan menjadi Tuhanmu, wahai Abraham. Tuhan anak-anakmu, Tuhan keturunanmu secara turun-temurun. Anda siapa? Allah sudah menyatakan diri kepada Abraham untuk menjadi Tuhan, untuk menjadi sembahan keturunan Abraham. Nggak bisa Anda ganggu-gugat itu. Lalu kemudian Anda mengatakan, teman, di dalam ayat yang saya katakan bahwasanya Al-Quran menerangkan bahwa di dalam Al-Quran Mazmur menuliskan alam semesta ini itu diberikan kepada orang-orang yang soleh. Dari mana Rasulullah Muhammad SAW itu tahu? Dari mana beliau tahu bahwasanya alam semesta ini, bumi ini itu diwariskan kepada orang-orang yang soleh? Dari mana beliau tahu? Ternyata itu betul-betul tertulis di dalam kitab Mazmur. Dari mana beliau tahu kalau itu pernah tertulis dalam kitab Mazmur? Sementara beliau tidak pernah mempelajari kitab Mazmur, tidak pernah belajar tentang kitab teman-teman Yahudi. Tapi dia tahu bahwasanya Al-Quran mengatakan bumi ini diwariskan kepada orang-orang yang saleh. Ini bukti bahwa Al-Quran itu adalah firman Tuhan yang disimpan di dalam mulutnya Rasulullah, sehingga apa yang disampaikan oleh Rasulullah semuanya adalah kebenaran. Nah, sekarang kalau kita tanya, mana firman Tuhan yang disimpan di dalam mulutnya Musa, di dalam mulutnya Paulus, di dalam mulutnya Lukas, di dalam mulutnya Markus, di dalam mulutnya Yohanes? Mana firman Tuhan yang ditaruh itu? Dengan cara apa Tuhan datang menyatakan diri kepada mereka? Artinya, betul ayat dari Ulangan 18 nomor 18, nomor 19, nomor 20 itu digenapi oleh nabi palsu. Yang 18-nya digenapi oleh nabi yang asli, yaitu yang membawa Al-Quranul Karim. Sementara yang 20 itu menggenapi nabi palsu, yang itu membawa karangan-karangan yang diwartakan tanpa dasar jelas dari mana mereka dapat sumbernya. Demikian. Iya, oke ya kawan-kawan ya. Jadi gini, tanggapan Suma ini justru dia tidak bisa membantah bahwa ternyata Tuhan yang disembah oleh Bani Israel itu berbeda dengan Tuhan yang disembah oleh umat Islam. Kalau soal penjelasanmu yang mengenai El-Olam, Elohim, Adonai, Hasem, saya nggak membahas generic name. Yang saya bahas ini adalah proper name, yang dimana Muhammad itu mengajarkan proper name yang berbeda dengan proper name yang diajarkan oleh Musa. Jadi jelas sekali loh penggenapannya gitu loh. Kalau kau bilang sama, seharusnya namanya berbeda. Yang bilang bahwa nama Tuhan itu Echad, itu bukan saya loh. Ulangan 6 ayat 4 perkataan Musa itu, bahwa Sema Israel, Yutefave Elohim, Yutefave Echad. Nama Tuhan itu satu. Ketika bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir, Musa selalu berpesan kepada mereka bahwa Tuhan yang tidak benar bukan hanya dikenal dari oknumnya atau substansi yang disembah, enggak, tapi dikenal dari nama dan juga substansinya. Kalau namanya berbeda sudah pasti Tuhannya juga berbeda. Nggak mungkin namanya berbeda tapi oknumnya sama, nggak mungkin, mustahil. Kita berbicara proper name di sini. Yesaya 42 ayat 8 itu jelas sekali loh ya. Tuhan menyatakan namanya. Proper name. Demian sudah baca Alkitab orang Arab belum, Demian?
Sebentar dulu bro, ini waktu saya. Di Tadi situ kalian Allah loh. Enggak, maksudnya biar dia enggak salah paham. Satu ngomongnya. Kan tadi Bang Suma ngomong Maksudnya saya supaya gini loh, supaya ada nanti datanya aja dia Bang, biar nanti enggak aja saya nggak debat dengan Anda soalnya. Coba Ya, tunjukin saya- data ini bahwa Bang, nama Tuhan itu cuman satu datanya. Kalau saya pakai data ulangan yang nama ayat 4 itu kan datanya. Enggak, Ini waktu saya Bang. ayat 4 di Arab itu apa? Itu terjemahan Bang. Dalam terjemahan, kalau dalam terjemahan gereja Koptik itu tidak menggunakan kata Allah. Dalam terjemahan Yahudi ke dalam bahasa Arab, mereka menerjemahkan seluruh kata Elohim dan kata Adonai diterjemahkan menjadi Allah. Berarti Jadi kalau- Elai salah ya, dengan Elai salah ya. Berarti LI salah begitu menerjemahkan. Ini diskusi saya sama siapa sih? Kok terguncang ya gitu loh. Enggak, biar datanya kita jelas. Loh, saya Bukan nggak asumsi ngomong begitu. bahasa Arab, saya ngomong kitab saya dalam bahasa Ibrani. Kenapa harus terguncang? Kamu bikin klaim tidak ada nama Allah itu kan? Buka ulangan yang namanya tempat. Buka ulangan. Tidak, kamu kan bikin klaim bahwa Allah itu bukan, tidak ada itu dalam ini. Nah, Kristen Arab pakai bahasa apa itu? Surat Proper Allah. name loh Pak, proper name. Iya, YHWH mereka pakai Allah. Proper name. Ada nggak Kalau literasi proper name, yang terjemahkan proper name? buka kamus Al-Muqaddas coba. Buka, silakan dibuka. Loh, Anda yang membaca kan? Anda buka coba. Loh, siapa yang bawa bahasa Arab? Kau yang bawa bahasa Arab, kenapa saya harus Nah, tunjukin? kamu kan bikin klaim tadi. Penonton dengar semua ini. Saya cuma kenapa kalian terguncang? Tidak, saya cuma mau memperjelas supaya penonton juga jelas gitu. Ini bukan Ya udah nanti asumsi, aja, ini gitu. waktu saya, jangan terguncang. Enggak, kita enggak terguncang. Kita mau edukasi penonton nih. Loh, saya juga edukasi, saya pakai data di sini Pak. Lah yang mana yang benar nih? Orang Arab apa lu? Kristen Arab apa Kristen Indonesia nih? Benar adalah kitab saya. Oh ya udah, kalau itu biar penonton jelas gitu. Berarti Kristen Arab salah gitu ya. Lanjutkan, jangan Oke, terguncang. sama orang. lanjut. Ya, jadi saya tambahkan dalilnya biar kalian bisa ngerti ya. 1 Tawarik 16 ayat 26. Ilah-ilah bangsa lain itu adalah berhala. Yang ngomong bukan saya tapi kitab saya loh ya. Jadi proper name yang tidak dikenal oleh bangsa-bangsa lain, nama Tuhan yang tidak dikenal oleh bangsa-bangsa lain, di luar daripada Tuhan yang diperkenalkan oleh Musa itu adalah berhala. Tuhan-Tuhan yang disembah oleh bangsa non-Israel adalah berhala, bukan Demian yang bilang, kitab Tanak yang bilang. Jadi harus dipahami baik-baik, tidak akan mungkin Allah dan Yotevave itu nama yang sama. Tidak ada satupun orang Yahudi yang mengklaim bahwa nama proper name itu sama. Nggak ada, saya udah buka banyak literasi Yahudi dari Sandiaga dan sebagainya. Itu tidak akan mungkin sama kawan-kawan. Bang Suma tadi menyinggung soal perjanjian Abraham dengan anak keturunannya. Yang disebut sebagai keturunan Abraham, Ismail. Hanya kepada Ishak. Ismail disebutkan sebagai keturunan hamba. Ingat ya baik-baik ya. Kejadian 21 ayat 12, tetapi Elohim berfirman kepada Abraham, janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu dalam segala perkara yang dikatakan Sarah kepadamu. Haruslah engkau mendengarkannya, sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Ingat ya, yang disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Anak perjanjian itu yang sunat pada hari yang ke-8 dan yang akan menderita selama 400 tahun di Mesir. Kejadian 17 ayat 6 sampai 12. Jadi kalau kita berbicara masalah anak perjanjian dan juga keturunan Abraham, kita berbicara tentang Ishak, bukan Ismail. Ismail disebut sebagai keturunan hamba dalam Kejadian 21. Ismail disebut sebagai keturunan hamba, bukan keturunan Abraham. Tapi kalau disebut sebagai anak Abraham, Nama bapaknya Ismail siapa dengan nama orang tuanya Ismail? dan Ishak sama-sama disebut sebagai. Enggak, saya tanya lu dulu sebentar doang, aku mau pergi. Nama orang tuanya Ismail siapa?
Iya, maksud bukan Bang, maksudnya Enggak, gue lu jawab aja nama orang tuanya Ismail siapa, nama orang tuanya Ishak siapa. keturunan yang dipilih Enggak, oleh saya minta Tuhan. doang nama bapaknya Ismail di Bibelmu siapa, nama bapaknya Ishak di Bibelmu siapa. Saya berbicara keturunan menurut saya pandangan. Iya, saya minta doang, lu jawab dulu nama bapaknya Ismail siapa. Siapa nama bapaknya Ismail? Itu doang saya kok tanya, gimana sih lu? Jawablah. Bab. Oke. Siapa? Abraham. Udah, Abraham. Ishak, nama orang tuanya Ishak siapa? Abraham juga. Ishak sama Ismail bersaudara nggak? Bersaudara. Iya, oke, pinter. Lanjut. Oke, lanjut ya Bang ya. Jangan kritisi dulu. Ini waktu saya Bang, biar kawan-kawan bisa tercerahkan gitu loh. Ini penontonnya banyak sekali soal ini. Jadi gini kawan-kawan, yang disebut sebagai keturunan Abraham itu hanyalah yang berasal dari Ishak. Makanya kan Tuhan berkata, aku kan menjadi Elohimmu. Ketika Musa keluar dari tanah Mesir, dia berkata, masuklah ke tanah perjanjian yang Tuhan janjikan kepadamu. Jadi tanah perjanjian itu ketika mereka masuk, Tuhan menjadi Elohim mereka, sedangkan keturunan Ismail itu penyembah berhala. Dalam Mazmur 83, keturunan Ismail itu mau memusnahkan bangsa Israel dan melawan Daud, kawan-kawan. 1 Tawarik 16 ayat 26. Ilah-ilah bangsa lain itu adalah berhala. Jelas sekali ayatnya bahwa keturunan Ismail itu menyembah berhala. Kita bisa melihat silsilahnya ya. Abraham memperanakan Ishak dan Yakub. Ishak dan Yakub, bukan Ishak dan Yakub. Ishak dan Ismail ya kawan-kawan ya. Dari Ishak ini lahirlah Yakub. Setelah Yakub lahirnya 12 orang anak, salah satunya Yusuf. Setelah Yusuf lahirlah Musa. Jadi Ishak menyembah Yesus begitu. Sebentar, setelah Musa datangnya Yosua, lahirlah Yosua. Setelah Yosua Samuel, setelah Samuel Daud, setelah Daud Salomo dan juga nabi-nabi yang Iya, lain. dari mereka semua ada yang menyembah Yesus nggak? Dari Ismail siapa? Siapa yang menuntut? Ya kan katanya Ismail menyembah berhala. Berarti yang lain menyembah Yesus gitu. Potong tadi Bang Suma ngomong, saya nggak potong. Kok saya ngomong dipotong ya? Nggak, biar penonton jelas gitu. Nggak bisa dong, tadi aja nggak adil. Apakah mereka menyembah Yesus gitu, biar jelas Tadi penonton. kan Bang Suma ngomong saya nggak potong, kenapa saya ngomong dipotong bro? Nggak, nanya aja biar penjelasan ke penonton. Loh, ini waktu saya nanti aja baru kau tanggapi, kan satu-satu. Oh ya, monggo. Nanti dijelasin ya, mereka menyembah siapa. Iya, jadi selama ribuan tahun itu keturunan Ismail itu mereka nyembah siapa itu? Selama ribuan tahun. Kalau kita hidup dari zaman Musa ke zaman Muhammad saja, itu 2100 tahun, apalagi ke zaman Abraham. Selama ribuan tahun itu keturunan Ismail itu nyembah siapa? Maka jelaslah apa yang disampaikan di dalam Alkitab dalam 1 Tawarik 16 ayat 26 bahwa ilah-ilah bangsa lain itu adalah berhala. Itu jelas sekali kawan-kawan. Jadi dalam Bible, di dalam kitab Tanakh, yang pertama saya tegaskan sekali lagi, Muhammad tidak sesuai kriteria Nabi, dan Muhammad menggenapi nubuatan Nabi Musa tentang Nabi palsu yang membawa nama ilah lain. Sekarang saya masuk kepada poin Bang Suma yang ketiga, mengenai tentang roh kebenaran. Roh kebenaran itu yang diklaim sebagai Muhammad itu dijanjikan kepada murid-murid Yesus. Coba dibaca ayatnya baik-baik. Apabila roh kebenaran itu datang kepadamu, dia akan menyampaikan segala sesuatu tentang Yesus. Kepadamu itu kepada murid-murid Yesus. Kalau dibilang roh kebenaran itu Muhammad, berarti murid-murid Yesus sudah jadi rangka, sudah jadi tulang-tulang, menunggu 600 tahun kemudian. Yesus janji kepada murid-muridnya, kok datangnya 600 tahun kemudian gitu loh. Ini gak masuk logika kawan-kawan. Ingat ya. Dan juga Ulangan 18 ayat 20 yang tadi Bang Suma kutip, bahasa Indonesianya sangat jelas sekali loh. Seorang nabi, kalau berbicara seorang nabi itu berbicara tentang kalimat kata yang tunggal, bukan jamak. Harus dipahami baik-baik. Dan dalam Ulangan 18 ayat 18 sama sekali tidak menggenapi Muhammad sebagai seorang nabi. Yang menggenapi Ulangan 18 ayat 18 adalah Yesus. Contoh, Yesus lahir ada pembunuhan, bayi-bayi. Musa lahir ada pembunuhan, bayi-bayi. Musa dicobai di padang gurun. Musa berpuasa 40 hari di padang gurun. Yesus dicobai di padang gurun. Yesus berpuasa di padang gurun selama 40 hari juga.
Musa datang menyelamatkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Yesus datang menyelamatkan menyelamatkan dosa-dosa manusia. Musa menerima hukum Taurat, Yesus menerima hukum kasih karunia. Yohanes 1 ayat 17. Masih banyak sekali. Tapi kalau saya sebutkan itu tidak mungkin waktu kita bakal sampai gitu loh. Jadi yang menggenapi nubuatan itu adalah Yesus. Dalam Kisah Para Rasul 3, Rasul Petrus mengatakan bahwa ayat itu kepada Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus itu adalah imam, dia adalah nevi, dia adalah kohen, dia adalah rabi dan sebagainya. Gelar-gelar itu disematkan kepada Yesus Kristus bahwa dia adalah nevi yang sempurna, imam yang sempurna, rabi yang sempurna. Tidak ada yang sempurna lebih daripada dia. Makanya Yesus berkata, jangan kamu menyebut siapapun pemimpin di dunia ini, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Bukan nabi terakhir, bukan Musa, bukan Daud dan nabi-nabi yang lain, tapi Hamasyah, kawan-kawan, satu-satunya pemimpin bagi manusia. Kalian ingkar ucapan-ucapan Yesus. Semua ucapan Yesus, ajaran Yesus diingkar oleh Muhammad dan juga umat Islam, karena kalian lebih mengikuti Muhammad ketimbang Yesus Kristus. Pahami baik-baik kawan-kawan, Muhammad datang membawa sejarah baru, Tuhan baru, dan ajaran baru. Bahkan dia menghalalkan hewan-hewan yang haram di dalam tanak, di dalam ajaran Yahudi. Imamat 11 ayat 4-6, unta dan kelinci haram, Muhammad halalkan. Muhammad makan unta dan kelinci. Jadi nabi asli, nabi yang benar, tidak mungkin membawa nama ilah lain. Kesuwen gantian Demian, gantian kesuwen. Ya, 2 menit lagi Mas, 2 menit. Buset, panjangan. Mengubah Bang Suma juga panjang. Mengubah ajaran para nabi nggak mungkin kawan-kawan, mustahil. Ada nabi yang penjelasan itu sih orang-orang yang disebut tadi menyembah Yesus juga gitu. Ya, itu mau saya jawab. Ini poinnya yang keempat. Belum sampai itu. Monggo. Nah, terus kita masuk kepada poin Bang Suma yang terakhir ya. Jadi udah terjawab argumennya dari pertama tentang apakah Tuhan Allah itu sama seperti Tuhannya para nabi. Ternyata song ya, tidak terbukti itu, sama sekali tidak terbukti. Kalau ya, Tuhan sembahannya Abraham, Ismail, Ishak beda atau sama Demian? Satu terakhir deh. Abraham, Ismail, Ishak Tuhannya sama atau beda? Tuhannya Abraham, Ismail, Ishak beda atau sama? Nah, kalau Tuhan mereka dalam tanak dikatakan adalah Yotevave, jadi sama. Sama. Jadi Ishak juga sembahannya sama dengan ayahnya ya? Iya dong, semuanya. Oke, baik. Apakah ketiga orang ini menyembah Yesus? Kecuali Muhammad ya. Apakah ketiga orang ini menyembah Yesus? Iya dong, jelas. Buset, menyembah Yesus Abraham. Lanjut. Nanti Bang Juma terangin itu. Ya, belum. Ini kan poin yang keempat belum saya sampaikan. Makanya jangan dipotong. Kalau kalian potong nanti lama gitu loh. Lanjut. Saya kita mau dengar aja. Potong jadi gitulah. Oke, gini poin yang terakhir ya, tentang bahwa yang menyembah ilah lain itu adalah Kristen. Kristen yang menyembah ilah lain. Padahal Nabi Yesaya mengatakan, Yesaya 53 ayat 11, bahwa yang menjadi juru selamat itu adalah Yotevave. Digenapi di dalam perjanjian baru dalam Matius 1, bahwa dia diberi nama Yesua karena dialah yang akan menyelamatkan dosa mereka. Yang menjadi manusia itu menurut kitab-kitab para nabi, juru selamat itu adalah Tuhan. Digenapi di dalam perjanjian baru, diberi nama Yesua. Yesua artinya apa? Yesua artinya Yotevave, yang menyelamatkan. Jadi orang Kristen beriman bahwa Yesus adalah Yotevave itu sendiri yang datang ke dunia menyelamatkan kita dari dosa. Makanya dalam Yohanes 14 ayat 7-10 Yesus mengatakan, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang kamu telah mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Filipus nggak percaya. Filipus nanya lagi, apa jawab Yesus ayat ke-10? Tidak percaya ke engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak kukatakan dari diriku sendiri, tetapi juga Bapa yang diam di dalam aku. Dialah yang melakukan pekerjaannya. Bahwa dia adalah sang firman, dan firman itu adalah Elohim itu sendiri, Tuhan itu sendiri. Jadi kami di sini tidak menyembah ilah lain. Para nabi sudah menubuatkan bahwa Mesias itu adalah El Gibor, Elohim yang perkasa. Dikatakan bahwa dia adalah Bapa yang kekal, Raja damai. Jadi kami mengimani apa
yang telah ada dan sudah dibuatkan oleh para nabi. Kami tidak mengimani ilah lain. Para nabi menyampaikan Mesias itu Tuhan. Kami mengimani itu, sedangkan kalian mengimani apa yang bukan berasal dari para nabi, tapi apa yang berasal dari Muhammad. Makanya kalian menyembah ilah lain. Kalau kami menyembah YTHP yang menyelamatkan kami, sedangkan kalian menyembah ilah lain. Jelas sekali kawan-kawan. Jadi bertobatlah sebelum terlambat. Jangan sampai kalian masuk ke dalam neraka. Yesus bukan. YHWH sama dengan Tuhan, dan nama Tuhan itu adalah Allah yang maha suci lagi maha tinggi. Makanya dia mengatakan, aku menyatakan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub, tapi aku belum menyatakan namaku kepada mereka. Makanya orang Kristen sekarang kalau ditanya siapa nama Tuhannya Israel, Yesus. Kan lucu, menggelikan. Sementara ketika Anda melihat terjemahan kitabnya Bani Israel Praktisi Yudaism hari ini diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, rabi mana yang kemudian menolak YHWH sama dengan Allah? Rabi mana? Tunjukkan kepada saya. YHWH ketika diterjemahkan ke dalam kitabnya ke dalam bahasa Arab, maka dia akan menuliskan Allah. Makanya kitab saudara, kitab Kristen Al-Muqaddas itu pasti Allah di dalamnya, bukan Yahweh, apalagi Yesus. Itu ya, 3-0 tamparan buat saudara. Kemudian ketika Anda mengatakan Kristen nyembah, saya baru 5 menit kayaknya, saudara tadi kurang lebih 1 jam. Jadi ketika Anda mengatakan Kristen itu tidak menyembah ilah lain, saya katakan begini, kota Yerusalem Palestina, taruhlah Israel, sampai hari ini masih berdiri dengan kokoh. Tuhan mereka masih ada. Mereka masih menyebut dengan Tuhan mereka itu adalah siapa? YHWH, yang kemudian mereka sebut dengan Hasem, bukan Yesus. Ketika Anda membawa kitab kedua raja-raja tadi, ya, yang mengatakan bahwasanya Tuhan itu mengatakan tidak ada ilah di luar aku. Di luar aku ilah itu adalah ilah berhala-berhala. Pada saat Tuhan menyatakan itu, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum ada, belum menyatakan Allah, belum. Jadi yang dimaksud pada saat itu adalah Tuhan Anda. Siapa? Tuhannya Romawi dan Yunani. Paham ya? Makanya ketika Yesus dijual kepada Romawi Yunani. Ketika Yesus yang dilabelkan Tuhan tidak dijual kepada Bani Israel. Kenapa? Karena Bani Israel sudah memahami dengan jelas Tuhan mereka adalah Allah. Tuhan mereka adalah yang maha hidup, yang mematikan dan yang menghidupkan. Sementara Tuhan yang dijual kemudian adalah Tuhan yang dihidupkan, Tuhan yang dimatikan. Dijual kepada siapa? Dijual kepada bangsa yang memang sudah memiliki ilah-ilah lain selain daripada ilahnya Ibrahim, Ishak dan Yakub. Itu adalah tamparan buat Anda. Terakhir, ketika saudara mengatakan Ulangan 18 nomor 18 itu untuk Yesus, saya tertawa. Artinya itu nggak ada korelasi dengan Islam. Mau dia Yesus, mau dia Rasulullah Muhammad SAW, nggak peduli kami. Nggak peduli, nggak ada urusan. Loh, kami tidak mengimani kitab Anda sebagai firman Tuhan kok. Dan yang kedua, kami menabikan Rasulullah Muhammad SAW bukan berdasarkan kitab kalian kok. Tetapi yang Anda harus sadari di sini, ketika Anda mengatakan Ulangan 18 nomor 18 itu untuk Yesus, maka dengan kata lain Anda mengatakan nabi palsu itu adalah Lukas, Markus, Matius, Yohanes dan Paulus. 5 orang ini adalah nabi palsu karena ternyata Ulangan 18 nomor 18 untuk Yesus, bukan untuk penulis-penulis kitab saudara. Berkaitan dengan Al-Quran, saya tantang Anda membuktikan Al-Quran itu bukan firman Tuhan. Tapi kalau kitab 5 orang ini, saya bisa buktikan dalam 1 detik, hitungan detik, saya bisa buktikan bahwa kitab mereka itu bukan firman Tuhan. Demikian, silakan. Oke, saya tanggapi ya. Mudah-mudahan para narasumber di sini nggak memotong ya, mudah-mudahan ya, jangan terguncang kawan-kawan. Gini loh, jadi patokan cuma itu tentang kebenaran itu Quran itu betul sekali gitu loh. Karena kalau dia balik ke kitab Torah, kitab Injil, justru dia ketampar gitu loh. Makanya dia nggak bisa mencari pembenaran di situ. Jadinya balik kepada iman secara internal. Ingat ya,
iman secara internal, bukan secara eksternal. Segala klaim-klaim di dalam Quran itu dipatahkan. Muhammad tidak terpenuhi sebagai nabi, kemudian Muhammad membawa nama ilah lain, dan merubah seluruh ajaran-ajaran para nabi dan kitab sejarah-sejarah para nabi. Itulah kenapa Bang Suma selalu mengatakan, kami tidak mengimani kitab kalian, mau menyampaikan apa ke, kami mengimani Quran, gitu kan? Karena Quran itu adalah kebenaran bagi kalian. Kalau kalian ke Torah, kitampar gitu, ke Injil, kitampar gitu kan? Jadi balik lagi kepada kebenaran secara internal. Itu yang pertama. Saya tanggapi ya pernyataan Bang Suma. Bang Suma dengan jelas mengutip kitab Yesaya bahwa yang menyelamatkan itu adalah Tuhan. Bang Suma tadi kutip loh kitabnya saya, dan dia bilang bukan Yesus loh. Yesus itu Mosia, kawan-kawan. Ya, dalam Matius 1, ia akan diberikan nama Yesua, YTVP, yang menyelamatkan, karena dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Kalau kalimatnya seperti itu, maka Yesus itu siapa? Yesaya mengatakan yang menjadi Mosia bagi dosa-dosa manusia adalah Tuhan. Kalau orang Kristen beriman kepada Yesus sebagai manusia, tidak mungkin orang Kristen menolak juga bahwa dia adalah Tuhan. Dalam Yesaya 53 ayat 10 dikatakan, apabila ia menyerahkan nyawanya sebagai korban penebus salah, ia melihat keturunannya usianya akan lanjut. Isa menggenapi nubuatan ini enggak? Isa tidak menggenapi nubuatan ini, karena Muhammad menceritakan Isa yang berbeda dengan Mesias. Isa Al-Masih tidak memenuhi kriteria Mesias yang dijanjikan oleh para nabi. Bahwa Mesias itu dia datang untuk menebus dosa. Kata siapa? Kata Nabi Yesaya. Bahwa Tuhan itu penyelamat, dan Mesias itu dia datang untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Jadi kawan-kawan, orang Kristen itu tidak mungkin menolak Yesus ada YTVP, karena para nabi mengatakan yang menjadi juru selamat itu adalah Tuhan itu sendiri. Itu yang pertama ya. Kemudian poin Bang Suma yang kedua, bahwa Yahudi itu tidak mengimani Yesus. Loh, dalam kitab Nabi Yesaya 53 ayat 4 dan seterusnya sudah dikatakan bahwa Yahudi akan menolak Mesias. Jadi itu tergenapi. Artinya iman kami ini betul. Ketika Mesias datang, Yahudi menjadi tersesat. Apa yang Nabi Yesaya katakan tentang orang Yahudi? Kita sekalian sesat seperti domba. Kita mengambil jalan kita masing-masing. Jadi mereka tersesat ketika Mesias itu datang. Jadi kebenaran iman kami bahwa Yahudi menolak Yesus itu sebuah kebenaran, kawan-kawan. Sudah dinubuatkan dan digenapi, kita bisa melihat sekarang. Itu kebenaran kitab kami. Tapi kalau nubuatan Muhammad itu enggak ada. Dalam Tanakh tidak ada satupun nubuatan Muhammad. Dalam perjanjian baru tidak ada satupun nubuatan Muhammad. Tapi kalau kita berbicara tentang Yesus Kristus, banyak sekali nubuatannya. Dan terjadi sekarang. Terjadi digenapi oleh Yesus. Bang Suma, poin Anda yang ketiga mengenai Ismail, Tuhan menyatakan diri kepada keturunan Ismail pada zaman Muhammad, ya kan? Saya mau katakan begini loh, Mazmur Daud, Mazmur 147 ayat 19 sampai 20 dikatakan. Ingat ya, pahami baik-baik. Tuhan tidak menurunkan firman-Nya kepada bangsa-bangsa lain. Ketetapan-ketetapannya, hukum-hukumnya tidak dia turunkan kepada bangsa lain, Bang Suma. Jadi kalau ada nabi yang datang dari bangsa non-Yahudi, bahwa firman sudah pasti, itu adalah nabi palsu. Karena Mazmur Daud mengatakan Tuhan itu tidak menurunkan firman dan hukumnya kepada bangsa lain selain daripada bangsa Yakub. Bahkan ya, dalam perjanjian baru Yohanes 4, Yesus mengatakan apa? Keselamatan itu berasal dari bangsa Yahudi, bukan bangsa Arab. Jadi tergenapi itu Muhammad sebagai nabi palsu, mau dari perjanjian lama maupun perjanjian baru. Poin yang keempat, Bang Suma, saya patahkan semua argumenmu tentang Ismail disebut sebagai keturunan Abraham. Lu tunjukin bahasa Ibrani kata per kata di sini. Saya bisa berbahasa Ibrani. Kalau kita mau pahami ya naskah dalam bahasa Ibrani. Kejadian 21 ayat 13, Bang Suma baca sendiri loh. Tetapi keturunan dari hambamu, ini bahasa Indonesianya apa kurang jelas ya? Dia kutip loh. Dia bilang ini ayatnya keturunan Abraham. Loh, ayatnya Kejadian 21 ayat 13, kalimat bahasa Indonesia jelas gitu loh. Jadi bahasa Indonesia aja nggak ngerti apalagi bahasa Ibrani. Tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa, karena ia pun anakmu.
tetapi keturunan hambamu. Ini jelas sekali loh bahasa Indonesia, hamba, keturunan hamba. Pahami baik-baik loh. Jadi jangan klaim-klaim kawan-kawan. Masa mengutip dalil tapi nggak bisa mengerti bahasa Indonesianya. Itu jelas sekali bahasa Indonesianya. Jadi yang disebut sebagai keturunan Abraham itu hanyalah Ishak. Nih saya kasih dalilnya, biar kalian nggak boleh dibohong. Ismail Ishak. Kejadian 17 ayat 21, tetapi perjanjianku akan kuadakan dengan Ishak yang akan dilahirkan Sarah bagimu tahun yang akan datang. Waktu seperti itu. Sebentar bro, jangan pinjang, sebentar. Ini Berashit 21 ayat 13, di mana kata Ebed di sini? Ya tunggu dulu, nanti baru kalian ada waktu untuk menanggapi. Ini waktu saya, tadi kan sudah saya bilang, saya selesai berbicara, baru kalian boleh menanggapi, jangan terguncang lah kawan-kawan. Jadi mari dipahami baik-baik ya. Ya kan kata keturunannya bro, keturunan. Tapi di situ narasinya jelas. Dibaca aja kalau nggak percaya. Mau dari bahasa Ibrani, bahasa Inggris dan bahasa-bahasa lainnya jelas sekali bahasanya. Yaitu poin yang ketiga ya. Terus kemudian poin yang keempat tentang pelafalan kitab Torah dan juga di manakah kitab Torah Musa itu. Kalian itu orang Islam. Kalian tidak tahu tentang Torah. Yang tahu tentang Torah itu adalah bangsa Yahudi. Dalam sejarah Yahudi, Musa itu dia menyampaikan Torah lisan. Kalau lu nggak percaya, kalau saya screen ini nggak bisa screen. Kalau di Zoom saya udah screen buat kau. Dalam Mishnah Torah, dalam apa ya? Dalam Mishnah, di situ dijelaskan pelafalan Torah dari zaman Musa sampai di zaman Yesus. Makanya ada Septuaginta di abad ke-3 sebelum Masehi. Torah mana yang mereka terjemahkan Torah lisan sejak zaman Musa itu? Musa menyampaikan kepada Yosua, Yosua menyampaikan kepada contohnya Eli menyampaikan kepada Samuel menyampaikan kepada Daud. Silsilahnya jelas kawan-kawan. Kalau nggak percaya kalian buka Mishnah Sefaria ada itu, buka aja. Jadi pelafalan Torah itu ada dua, ada Torah lisan dan juga Torah yang ditulis oleh Musa, yaitu 2 loh batu itu, 10 hukum. 10 hukum ini dia tulis di banyak batu, kemudian dia bagikan kepada 12 suku. Dalam Mishnah Torah itu sudah dijelaskan. Jadi kalau Bang Suma menanyakan mana Torahnya, pelafalannya bagaimana, lebih lengkap daripada pelafalan hadis kawan-kawan. Kalau Quran tidak tahu tentang Torah yang diturunkan kepada Musa, tidak ada. Injil yang diturunkan kepada Isa itu nggak ada. Zabur yang diturunkan kepada Daud itu nggak ada silsilah pelafalannya sehingga membenarkan Quran. Karena Quran itu berdiri sendiri, tidak ada pelafalan Torah, tidak ada pelafalan Zabur, tidak ada tentang Injil, nggak ada. Tapi kalau kami misalkan tentang kitab-kitab para nabi, kitab-kitab Perjanjian Baru, Matius, Markus, Lukas dan Yohanes, ada bapak-bapak gereja misalkan, ada Rasul Yohanes dia punya murid namanya Polikarpus dia punya murid namanya Irenaeus dia punya murid namanya Hippolytus. Dan dalam buku-buku para murid-murid itu mereka menuliskan tentang penulisan daripada Perjanjian Baru. Itu luar biasa, sama seperti Perjanjian Lama. Jadi kalau kau menanyakan tentang kitab kami, tentang keabsahannya itu sangat jauh dengan kitabmu, karena Quran tidak bisa menunjukkan apa pelafalan Torah dari zaman Musa sampai zaman Muhammad, nggak ada. Jadi jangan pakai standar ganda di sini. Dan poin yang kelima mengenai bahwa Tuhan yang benar itu adalah Allah, dan Tuhan itu belum menyatakan, dan Tuhan Yotevave itu kata Bang Suma itu setara dengan Tuhan gitu loh. Padahal dia cuma baca terjemahan dalam LAI bahwa Yotevave di dalam bahasa Indonesia ditulis huruf besar semua. Kata Tuhan di dalam LAI Lembaga Alkitab Indonesia itu tidak menerjemahkan nama Tuhan. Kata Tuhan huruf besar semua di situ, itu kata ganti dari Adonai. Dalam kamus LAI pun sudah dijelaskan seperti itu. Jadi ada patokannya itu loh. Nah dalam bahasa Ibraninya jelas bahwa Tuhan belum menyatakan namanya itu secara face to face kepada Abraham, kepada Ishak dan kepada Yakub. Tetapi di zaman Musa barulah dia menyatakan namanya secara face to face, secara berfirman kepada Musa. Jadi dia menyatakan dalam Keluaran 14, 15 sampai 16. Dia menyatakan namanya itu Yotevave, dan itulah sebutannya turun temurun sampai selama-lamanya kawan-kawan. Jadi gak mungkin ada nama Tuhan yang berbeda. Begitu di Yesaya 43 atau 42 ya kalau saya nggak salah ya, ayat 8
Ingat baik-baik ya. Aku Yotevave, itulah namaku, Ani Yehova, Ani Yotevave dalam bahasa Ibraninya. Jelas loh, proper name, bukan generic name. Bahasa Ibrani itu loh bro. Jadi kalau kau masih mengatakan bahwa Yotevave itu setara dengan apa namanya Tuhan, ilah dan sebagainya, itu klaim. Saya pakai bahasa asli, sedangkan kau hanya menjelaskan bahasa Indonesia, hanya menjelaskan terjemahan. Jadi jelas sekali tergenapi seluruh nubuatan di dalam kitab Perjanjian Lama bahwa Muhammad itu yang pertama, saya tegaskan sekali lagi, membawa ilah lain, yang pertama. Yang kedua, membuat ajaran baru. Yang ketiga, merubah sejarah-sejarah para nabi. Seluruh sejarah dari zaman Adam sampai di zaman Yesus Kristus, semuanya dirubah. Adam diciptakan di sorga, Tanakh mengatakan Adam diciptakan di bumi, Injil mengatakan Yesus tidak berbicara waktu lahir, Quran mengatakan Isa bicara waktu lahir, Quran mengatakan Maryam gak punya suami, Injil mengatakan Maria punya suami. Banyak sekali kawan-kawan. Ibrahim ke Arab Saudi, Tanakh mengatakan Ismail dan Hagar tinggalnya di Kades dan Beret, wilayah bagian Mesir. Banyak sekali kawan-kawan sejarah dan ajaran dan Tuhan yang dibawakan oleh Muhammad yang berbeda. Jadi tergenapi kawan-kawan, tergenapi bahwa kalian itu tersesat, kalian mengikuti nabi lain dan ilah lain. Saya bawakan dalilnya tadi, 1 Tawarik 16 ayat 26. Ilah-ilah bangsa lain itu adalah berhala. Jadi bertobatlah, carilah bangsa yang mengenal Tuhan, maka kamu pun akan dibenarkan. Kalau kau mencari Tuhan dari bangsa yang sesat, maka kamu pun tersesat. Orang buta tidak bisa menuntun orang buta, sebab keduanya akan masuk ke dalam jurang. Kalau kau punya sahabat buta, kau buta, sama-sama dituntun, masuk jurang kalian. Yesus dan Nabi Daud sudah mengatakan, kebenaran, keselamatan itu hanya berasal dari bangsa Yahudi, bukan bangsa Goyim yang tidak mengenal Tuhan, yang selama ribuan tahun menyembah berhala, yang selama ribuan tahun melawan para nabi, dan juga merebut tanah-tanah para nabi. Kalau Tuhannya sama, tidak mungkin merebut tanah yang dijanjikan oleh Tuhan kepada keturunan Abraham, yaitu Ishak, yang keturunannya diperbudak selama 400 tahun di tanah Mesir. Tidak mungkin kalau Tuhannya sama. Banyak sekali yang bisa kusampaikan kepada kalian, tetapi kita punya waktu yang terbatas. Tapi intinya bahwa kalian harus bertobat kawan-kawan, jangan sampai terlambat. Itu mungkin dari saya tanggapannya. Terima kasih ya. Oke, jadi kita bertobat. Shalom, salam sejahtera sahabat jalan yang lurus. Selamat berjumpa kembali di channel ini. Saya berharap dan selalu berdoa semoga sahabat semua tetap dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan pastinya tetap di dalam perlindungan Tuhan. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua sahabat yang selalu setia untuk meluangkan waktu menonton video-video di channel ini, dan juga terus mendukung perkembangan channel ini dengan mengklik tombol subscribe, like, komen, dan juga share kepada teman-teman yang lain, supaya teman-teman yang lain juga boleh mendapatkan informasi seputar iman kekristenan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji nama Tuhan, sahabat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di kesempatan kali ini kita akan kembali lagi melihat serta menyimak suatu debat atau diskusi yang sangat menarik antara para apologet Kristen dan juga bersama dengan Ustadz Tsuma dan kawan-kawannya. Kita akan melihat bagaimana apologet Kristen akan melontarkan beberapa pertanyaan kepada Ustadz Tsuma dan kawan-kawannya mengenai iman kekristenan. Mengapa mengenai iman kekristenan? Karena Ustadz Tsuma bersama kawan-kawannya kerap kali selalu membahas tentang iman kekristenan. Kalau kita melihat, malahan mereka lebih banyak membahas tentang Alkitab, tentang Yesus Kristus, daripada mereka membahas tentang iman dan keyakinan mereka, bahkan juga Alkitab atau kitab suci mereka seperti itu. Maka dari itu kita akan melihat bagaimana keberlangsungan diskusi atau debat tersebut. Kita berharap supaya melalui diskusi ini kita semua boleh dicerdaskan, kita mendapatkan suatu pencerahan, dan kita mau melihat kebenaran yang sesungguhnya dibukakan di dalamnya dengan data-data yang valid yang bisa dibuktikan kebenarannya. Oke sahabat semua, selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati.